Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ada sesuatu wasiat dari tokoh-tokoh pentolan Syiah, maraja' al-dhalal, maraja' syirk, mengarahkan pasukan-pasukannya yang dikasih sedikit hujjah-hujjah, dikasih isu-isu yang dapat menggoyang keimanan dan akidah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ya, mereka tidak ada Syi'i pergi ke Amerika atau ke Eropa untuk menyebar agamanya, karena agamanya tidak laku, hanya laku di kalangan Ahlus Sunnah yang cinta Ahlul Bait. Jadi kita duduk sama Syi'i, sama grup Syiah. Nanti tiba-tiba mencetus racun dari dia punya mulut itu. Abu Bakar, Umar, Uthman, Aisyah, Hafsah, itu kufar mukhalladin finnar, itu kekal di jahanam. Saya ada buktinya. Jadi di bagian seperti itu mereka sudah mengapalkan di mana melontar curigaan-curigaan antara Ahlus Sunnah, di antara Ahlus Sunnah. Maka Syiah, wasiat dari Ayatullah Maraji' Asyirk ini, mereka mengasih tahu, yuk kalau mau masuk ruangan, jangan masuk ruangannya ada lampunya, karena lampunya itu akan memamerkan kebobrokan Anda. You masuk di tempat yang gelap. Apa maksudnya itu? Lilin pun nggak boleh ada lilin di dalam kamar itu. Maksudnya mereka masuk di kalangan-kalangan yang awam, yang budu-budu. Jangan masuk di kalangan-kalangan orang-orang yang mengetahui agamanya, membaca Quran, mengetahui sedikit hadis. Itu pasti mereka sendiri akan melepaskan itu agama. Karena hujjahnya Ahlus Sunnah itu sangat kuat. Karena mereka mengandalkan kalam Allah. Jadi Syiah ini akan mencetuskan tentang Aisyah, Abu Bakar Siddiq. Dia bilang saya akan bawa bukti-bukti dari buku-buku Anda. Fi kutubikum. Buku-buku Anda. Buku-buku mereka semuanya bullshit. Astagfirullah. Buku-buku mereka tidak ada yang benar semuanya. Semuanya karangan-karangan, ratusan ribu buku dan hadis-hadis itu karangan meraja-meraja mereka, Al-Majlisi, Bihar Anwar, Bihar Dhulumat, dan yang lain Al-Mufid, Al-Irsyad, buku-buku ratusan. Jadi dengan kutubikum itu, buku-buku Anda, saya akan buktikan. Pertama dia akan bilang, kita sama. Kita percaya sama satu Tuhan. Rasul kita satu. Kita bersyahadah, syahadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kita cinta Ahlul Bait, dia bilang. Loh, Ahlus Sunnah juga kita cinta Ahlul Bait. Gimana? Berarti kita sama dong. Tapi Ahlul Bait dizalimi sama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nanti dia akan bawa. You percaya pun nggak bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman itu kekal di Jahannam, khalidina fi Jahannam.
Saya ada buktinya dari Bukhari dan dari Tirmidzi, dari Muslim dan semua tokoh-tokoh Anda, dan dari Quran juga saya akan bawa. Ini si Syiah ini akan bicara begitu. Nah, Anda jatuh apa enggak? Kejebak Anda apa enggak? Bagi orang yang tidak tahu, yang tidak punya wawasan, pasti akan kena. Selepas itu nanti, wah ini sejarah yang tidak ditulis ini. Ini sejarah-sejarah yang kita nggak tahu. Ahlus Sunnah kan ngomong begitu. Ini ditulis di buku-buku korup sejarah mereka. Qais bin Sulaiman al-Hilali yang tidak tahu datangnya dari mana, terus saya menulis buku namanya buku Qais bin Sulaiman al-Hilali, sanadnya hanya dirinya dia sendiri. Dan mereka pun mengakui bahwa ini bukunya Qais bin Sulaiman al-Hilali, buku maudhu' dan khurafah semuanya. Nah, setelah itu dia akan mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman kekal di Jahannam. Kenapa? Setelah Nabi Muhammad meninggal, pertama begini, Rasulullah mengatakan Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu sebagian dari saya. Siapa yang membuat Fatimah marah, dia membuat saya marah. Rasulullah bersabda seperti itu. Dan yang membuat saya marah akan membuat Allah marah. Dan yang membuat Allah marah, tahu saja akibatnya apa? Jahannam. Itu susunan yang dia akan sebut. Abu Bakar As-Siddiq setelah dia menjadi khalifah, Fatimah datang menanyakan warisannya dia dari bapaknya, yaitu tanah Fadak, namanya Fadak, tanah Fadak. Nah, Abu Bakar memberitahu Fatimah, ya Fatimah, mau ambil uang saya, apapun yang saya ada silahkan lu ambil. Tapi saya mendengar Rasulullah mengatakan bahwa al-anbiya la yurathun, nabi-nabi bataraku sadaqah. Ini juga ada di Bukhari dan Muslim dan semua buku-buku kita. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu mengasih tahu Fatimah, yuk ambil uang saya, tapi warisannya Rasulullah itu sedekah. Karena saya mendengar Rasulullah bilang al-anbiya la yurathun. Nabi-nabi itu tidak diwarisi oleh anak-anaknya. Fatimah radhiyallahu anha menerima itu. Tapi di catatannya mereka, Fatimah marah dari Abu Bakar. Nah, sekarang apakah semua kemarahan Fatimah itu akan mengantar orang ke Jahannam? Satu. Kedua, dia bawa ayat. Ini si Syiah ini akan bawa ayat. Ayat-ayat itu dia akan buktikan bahwa nabi-nabi itu diwarisi oleh anak-anaknya dan keturunannya. Salah satu ayat yang dibawa oleh Syi'i Dajjal ini adalah ayat Nabi Nabi Sulaiman dan Nabi Daud di surat An-Naml. Wa waritha Sulaiman Daud wa qala ya ayyuhan nas 'allimna mantiq at-tayr. Waritha Sulaiman Daud. Ini bukti dari ayat Quran bahwa
Pertama, bukti bahwa Fatimah marah itu dikarang dari pertemuan Fatimah dengan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar merampas atau menolak atau melarang Fatimah mendapatkan warisannya dari Fadak. Kedua, dia bawa ayat, yaitu waritha Sulaiman Daud. Sulaiman mewarisi Daud. Wa qala ya ayuhan nas 'allimna mantiq at-tayr. Wa utina min kulli syai' in hadha lahu al-fadl al-'azim. Kita orang yang tidak mengetahui tentang apa itu artinya ini ayat, bakal kejebak, bakal kena, bakal jatuh di depannya Syiah ini. Yang mungkin dia hanya tahu hanya itu aja. Ini masalah kayak gini, 2-3 curigaan-curigaan yang dilontarkan di kalangan Ahlus Sunnah. Tapi artinya ayat ini, wa waritha Sulaiman Daud. Sulaiman mewarisi Daud. Apa yang diwarisi oleh Sulaiman? Itu adalah nubuwah. Ilmu nubuwah. Bukan harta dunia. Karena Sulaiman minta pada Allah untuk diberi kekuasaan yang tidak pernah dan tidak akan Allah berikan pada kaum-kaum setelah Sulaiman. Dia bisa bicara dengan semut, dia bisa bicara dengan burung, dia bisa mempekerjakan jin dan sebagainya. Itu kekuasaan yang Allah tidak bagi pada orang lain. Nah, jadi Sulaiman tidak butuh warisan itu. Satu. Kedua, Sulaiman itu adalah satu dari anak Daud. Satu dari anak Daud. Anak Daud ada ratusan. Istrinya banyak. Nah, kalau umpamanya Sulaiman ini mewarisi uang dari Daud, berarti Daud zalim. Karena dia membagi warisannya hanya kepada Sulaiman. Sedangkan saudara-saudara yang lain tidak dibagi warisan. Dan tidak mungkin Daud menjadi zalim karena Anbiya itu ma'sumin. Maksum itu dia tidak bersalah. Dia itu ilmunya itu dari wahyu. Dan hukum-hukum seperti itu pasti wahyu yang turun memberitahu nabi-nabi. Jadinya itu tidak mungkin Daud akan mewariskan harta uang kepada satu anak, yaitu Sulaiman, sedangkan anaknya ada ratusan atau puluhan, saya tidak tahu, tidak ingat, tapi paling sedikit puluhan lah anak. Istrinya pun banyak. Nanti Syiah akan ngomong lagi. Ada lagi ayat lagi dari Quran yang saya akan bawa, yaitu di surat Al-Maryam. Yarithuni wa yarithu min ala Ya'qub. Ini apa namanya? Surat Maryam, Zakaria mengatakan, Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban. ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. Jadi Zakaria berdoa pada Allah untuk memberi karena istrinya aqiran, tidak bisa punya anak. Dia minta supaya Allah membagi dia rezeki anak itu, yarzuqhu bi tifl, jadi waris anak untuk mewarisi dirinya dia dan mewarisi dari al Yaqub.
Al Yakub, nenek moyang Yakub, Ibrahim, itu neneknya, kakek-kakeknya Zakaria. Nah, Syiah akan memakai ini, bahwa ini yarithuni wa yarithu min ali Yakub. Jadinya bukti bahwa Nabi itu mewarisi dari bapaknya. Orang yang tidak tahu juga bagaimana menafsirkan ini ayat akan kejebak. Ujung-ujungnya nanti benci sama umat Islam semuanya, jadi Syiah, jadi militan, jadi mau membalas dendam tentang pembunuhan Ali dan cerita-cerita yang kosong itu yang disebut oleh mereka. Ini yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Coba kita tanya, kalau saya mewarisi bapak saya, itu warisan itu akan tiba ke saya atau ke anak saya? Pasti ke saya, kan? Pasti ke saya. Jadi bapak itu memblokir warisan dari nenek atau kakek kepada cucu kalau bapak ada. Karena itu uang warisan kepada anak, bukan kepada cucu. Nah, ini di ayat ini mengatakan, bunyinya bahwa yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Kalau ini harta, bagaimana Zakaria ini, anaknya Zakaria, Yahya ini akan mewarisi harta dari nenek kakek moyang dia, namanya si Yakub dan Ishak dan Ibrahim dan sebagainya. Itu anak-anaknya Yakub telah mewarisi, cucu-cucunya Yakub telah mewarisi. Jadi nggak bisa bapak cucu mewakili nenek, nggak bisa. Oleh karena itu yang diwarisi itu semuanya itu dari Ali Yakub itu adalah nubuwah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan risalah, bukan mewarisi uang. Itulah jawaban dari Syiah ini yang melontarkan isu-isu seperti ini, Abu Bakar Siddiq. Nah, ini satu dari kita sudah lawan ini dari hadis dan dari ayat-ayat Quran ini kita udah lawan, udah batalkan apa klaimnya Syiah itu, bahwa dari ayat Quran dia pakai ayat-ayat yang tidak sesuai dengan klaimnya dia bahwa Abu Bakar dan Umar dan Utsman kekal di Jahannam. Terus dari logik, coba kita ngomong logik. Sebetulnya sebelumnya dari sejarah. Dari sejarah ada bukti-bukti bahwa semua sahabat, ada 7 sahabat atau 6 sahabat yang asyarah mubasyirin bil jannah, ya, yang seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan 10 yang 6 itu yang belum meninggal itu semuanya mendengarkan dari Rasulullah bahwa nabi-nabi tidak meninggalkan warisan kepada anaknya. Yang ditinggalkan oleh nabi-nabi itu disedekahkan. Mereka mengaku itu dan menjadi saksi bahwa kita dengar Rasulullah mengatakan seperti itu. Nah, sekarang kita kembali kepada logik. Ali bin Abi Thalib setelah Utsman, anggap Ali bin Abi Thalib itu tidak membela istrinya atau tidak menuntut itu peninggalan istrinya yang meninggal 75 hari setelah Rasulullah, warisan istrinya, dan dibagi kepada anaknya Hasan Hussein. Anggap aja begitu. Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak menuntut Abu Bakar dan Umar dan Utsman
peninggalan itu. Dan setelah Ali bin Abi Thalib berkuasa menjadi Amirul Mukminin, nomor 1 di negara Islam saat itu, kenapa dia tidak mengambil itu, warisannya itu, dan dikasih ke anak-anaknya Fatimah radhiyallahu anha? Betul tidak? Jadi orang yang tidak tahu sejarah, tidak tahu cerita artinya ayat-ayat, dan tidak tahu sedikit tentang ahkam hukum warisan dan sebagainya, itu dia akan kejebak. Abu Bakar membuat Aisyah marah, Fatimah marah. Umar bin Khattab juga mengingkari warisannya Fatimah Zahra dari Rasulullah. Utsman bin Affan sama. Mereka semua kekal di Jahannam. Si Sunnah akan bilang, iya benar tuh, karena dia bodoh. Dan Maraji al-Syirk wa Dhalal itu menyebar dia punya pasukan-pasukan dengan isu-isu seperti ini. Kalau mereka berdebat dengan dengan alim muslim, ya, mereka pasti akan jatuh dan rontok di mukanya ahli sunnah. Karena ahli sunnah itu ahli hujjah, dan agamanya mereka itu adalah dari Quran dan dari sunnah Rasul, bukan karangan-karangan untuk mencari-nyari isu-isu yang menjatuhkan Islam. Ini bukti bahwa Syiah ini diciptakan untuk menghancurkan Islam, untuk memecah belah umat Islam, dan untuk mengembalikan kekuasaan Majus dan menghancurkan Islam. Bukti jelas. Banyak itu hal-hal seperti itu yang dicetuskan Syiah. Saya pernah dilontarkan suatu isu untuk mencurigakan saya. Apa katanya coba? Rasulullah waktu Isra wal Mi'raj ketemu Musa alaihissalam. Dan Allah sudah mewajibkan pada umatnya sholat. Pertama 50 sholat. 50 kali sholat. Musa kasih tahu Muhammad SAW, idhab ila rabbik was'alhu, minta supaya diringankan. Rasulullah pergi minta keringanan, diringankan sama Allah. Kembali lagi ke Musa, itu kurang. Anda minta lagi pada Allah supaya meringankan. Nah, itu masuk akal apa enggak? Ini ada di Kutub Ahli Sunnah. Itu masuk akal apa enggak? Mencurigakan apa enggak itu? Jadi mencurigakan agama kita ini, agama Ahli Sunnah ini. Jawabannya, you percaya Isra Mi'raj apa enggak? Anda percaya Isra wa Mi'raj apa tidak? Rasulullah naik ke atas langit, turun dalam waktu 1 hari. You percaya itu apa enggak? Itu kan sesuatu yang di luar kekuasaan manusia. Dan Allah mengatakan itu di Quran. Dan hadis Musa menyuruh Rasulullah minta keringanan itu hadis dari Rasulullah. Hadis dari Rasulullah itu ma yantiqu 'anil hawa. Dia mendapatkan selalu wahyu dari Allah untuk menjawab pada pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak tahu. Dia nunggu wahyu. Jadi hal-hal seperti itu banyak sekali yang Syiah ini melontarkan isu-isu yang ingin menggoyang umat Islam. Tapi hayhat, pasukan Ahli Sunnah prajuritnya banyak untuk melawan hal-hal seperti ini. Jadi kita harus hati-hati, karena Syiah itu mempunyai di agamanya mereka itu, di Al-Kulaini, Ja'far As-Sadiq diklaim dia ada riwayat mengatakan bahwa 19 din fit taqiyah. La dina liman la taqiyata lahu.
Jadi kalau dia tidak bertakiyah, 90% agama itu takiyah. Takiyah itu kadzib, mengucapkan di luar yang di hati. Jadinya berbohong. Jadi kita kalau duduk sama Syiah ini, harus kita curigai dia bahwa dia itu akan berbohong, karena berbohong itu adalah cara beribadah, cara mendekatkan diri pada Allah, dan dia dapat pahala dengan takiyah itu. Bagaimana kita akan percaya Syi'i kalau 90% dari agamanya itu adalah takiyah dan berbohong. Berbohong, literally berbohong. Dan maraja syirk mereka menganjurkan supaya mereka berbohong tentang ahli sunnah dan adu antara mereka. Bahituhum, dia serang mereka dengan kebohongan-kebohongan. Seperti umpamanya kita ada satu alim yang terkenal di ahli sunnah, nanti mereka melontarkan ke buhtan. Itu mungkin dia berzina, mungkin dia mencuri, begitulah. Itu namanya bahituhum. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.